Ya, kasus laki-laki 73 tahun. Pekerjaan purnawirawan TNI AD. Ini saya ambil dari internet juga ini. Kan kalau teman-temanmu yang kemarin-kemarin maju kan mesti ngambil dari internet. Belum bisa ngelihat sesungguhnya di kasus tuh diperiksa tanggal September. Keluhan utamanya ini, pasien mengeluh penglihatan mata kiri buram sejak 1 tahun yang lalu. Nah, kalau melihat keluhan datang ke poli dengan keluhan mata kiri buram sejak 1 tahun yang lalu itu apa? Yang perlu dianalisis lagi apa? Dari melihat kaburnya setahun itu, kalian harus mikirnya berarti ini mendadak atau perlahan-lahan. Apa? Perlahan-lahan atau mendadak? Perlahan-lahan. Nah, jadi kalau perlahan-lahan, kalian harus ngerti anamnesis apa lagi yang dibutuhkan. Kalau penglihatan perlahan, berarti tambah anamnesis apa lagi yang diperlukan. Ya. Pada Sejak mata kapan? itu, apa? Sejak kapan dok? Ini penglihatannya 1 tahun yang lalu. Kan dibagi 4 kelompok besar ya. Ada penglihatan kabur mendadak dan penglihatan kabur perlahan. Nah, masing-masing itu ada yang mata merah, ada yang mata tenang atau putih. Nah, jadi ditanya apa lagi kalau udah tahu ada ini mata penglihatan kabur perlahan-lahan. Apa? Untuk membedakan dia mata tenang atau mata merah. Jadi tanyanya apa? Kira-kira apa? Dok, apakah ada Ya, atau tidak, dok? ya betul. Ada nyeri apa enggak? Terus apa lagi? Ya tadi matanya merah atau enggak? Nah, dia pernah melihat matanya merah apa enggak, nyeri apa enggak? Ya, ditanya itu. Kemudian itu terus digali lagi penglihatannya itu kaburnya seperti ini. Silok lihat ketika melihat cahaya lampu. Jadi itu ya, diingatnya lagi ya. Ketika ditanya kaburnya perlahan atau tiba-tiba. Setelah itu ditanya lagi ada merahnya enggak? Pernah merah, pernah nyeri apa enggak? Nah, jadi kalau sudah seperti itu, ini matanya kabur perlahan-lahan, tidak ada merah, tidak ada nyeri. Apa aja berarti? Ini deskripsinya kabur perlahan-lahan, buram, tapi yang kanan tidak seburam yang kiri. Terus keluhan itu tidak ada mata merah atau nyeri pada matanya. Apa kemungkinan penyakitnya? Kalau tidak ada merah nyeri terus perlahan-lahan. Kemungkinan besar apalagi pembagiannya? Diagnosanya apa? Apa kira-kira penyakitnya? Tapi dok, mau izin menjawab, dok. Ya, ya, langsung aja. Katarak, dok. Ya, terus apa lagi? glaukoma dok. Enggak, glaukoma itu yang mana? Ayo, kalau glaukoma yang akut yang merah. Yang pertama itu mulai dari kelainan refraksi. Apa aja kelainan refraksi? Pasiennya kan kabur perlahan-lahan. Miopia, dok. Ya, apa lagi terus? Hipermetropia, dok. Ya, Sama astigmat, dok. ya. Yang pakai kacamata kan tahu itu. Sejak kecil kan paling perlahan-lahan tambah kabur, tambah kabur, tambah kabur. Nggak pernah ada merah, nggak pernah ada nyeri kan. Lama-lama kabur, ya kan. Nah, itu kelainan refraksi ada 3 itu. Kemudian bisa juga katarak. Kan tambah lama tambah kabur, tambah kabur. Terus apa lagi?
kelainan media refraksi yang lain. Media refraksi itu apa aja sih? Mulai dari bentuk korneanya, lensanya, vitreous, sama retina, nervus opticus. Apa? Kelainan retina apa kemungkinan? Retinopati diabetik. Ya, bisa diabetes, bisa retinopati, hipertensi, retinopati kelainan yang lain ya. Terus di anamnesis lagi, anamnesis standar ya. Riwayat penyakitnya sekarang, riwayat dahulu, pengobatannya seperti ini. Tidak ada penyakit diabetes, merokok, kebiasaan sosial, seperti itu. Nggak ada obatnya. Ini diabetes nggak ada, trauma nggak ada, kontrol, alergi nggak ada, riwayat keluarga yang sama nggak ada. Dari pemeriksaan fisik itu ketemu gini. Kalian bisa diskusikan enggak? Jadi nanti kalau kalian bikin apa? Foto, laporan kasus portofolio. Itu dua macam bisa ya, dua macam mana nih? Dua macam jenis foto. Satu yang nampak satu persatu, satu lagi yang nampak gandeng kedua mata, bukan kayak ini. Berarti satu-satu boleh, tapi langsung nempel gini dua. Nah, untuk membedakan, kalau ini kan lihat pupilnya sama kanan kiri nggak bisa membedakan sama apa enggak. Ya. Apa sih deskripsinya itu? Deskripsinya segmen anterior apa yang dilihat? Tapi dok, mulai dari palpebranya dok, silianya dok, terus ke aparatus lacrimalis dok, konjungtiva, kornea, iris, pupil dok. Ya, terus? Terus bisa juga dilihat refleks cahaya langsung dengan tidak langsung dok. Ya, terus? Apa? Ya dilihat aja gambarnya itu, fotonya ini. Dilihat dari kelopak matanya, normal apa enggak. Kalau enggak normal itu ada edemanya enggak, ada spasme apa enggak. Kemudian bulu matanya, kemudian konjungtivanya. Konjungtivanya itu ada injeksi, ada enggak, hiperemi apa enggak. Korneanya jernih apa enggak. Bilik mata depan, pupilnya refleks cahayanya di mana. Lensanya, cara meriksa lensa gimana? Ya, itu sekilas ya. Terus yang penting lagi yang diutamakan sebelum segmen anterior, kalian harus bisa pemeriksaan visus. Gimana? Ini ada visus 0,3 sama 1/60. Yang kanan 0,3, F, false itu namanya. 0,3 salah, di pinhole maju. Ada perbaikan. Kalau ini 1/60, di pinhole tidak ada perbaikan. Bisa ada yang bisa menceritakan enggak? 0,3 itu gimana? Tapi dok, diinterpretasikan dok. Ya, gimana? Kalau yang saya dapat dok kan ini awalnya 0,3 dok. Terus dilakukan dikoreksi dengan pinhole dia jadi 0,5 dok. 0,3 itu dapatnya gimana? Tahu nggak? Kalau yang kiri 1/60 gimana? Nggak ada yang ngerti. Normalnya berapa sih kalau satuan pakai 0,3? Kan pemeriksaan visus itu macamnya banyak. Kalau normal ada yang kalian ketahui biasanya 6/6. Itu normal nggak? 6/6 normal. Kalau 5/5? Normal. Ada juga. Kalau 1.0? Itu ada pakai logmar, ada desimal juga ada yang normal 1.0 itu normal. Sama dengan 6/6 sama dengan 5/5. Nah, dia itu pakai satuan 0,3, 0,3. Itu mirip-mirip
kalau dikonversi ke 6/6 itu seperti 6/30. Kayak gitu, 6/40 gitu. Nah, ini dia kan harus tahu ada satuan untuk mengukur visus pakai desimal, ada logmar, ada 6/6, ada 5/5, kayak gitu ya. Kalau 6/6 itu diambil jarak 6 meter, kalau yang 5 jarak 5 meter, kalau 1.0 jaraknya 6 meter gitu ya. Jadi yang 0,3 ini dapatnya pasien duduk, yang mata kanan kan diperiksa, mata kiri ditutup pakai occluder gini, terus dibaca, suruh baca selain card. Yang huruf besar biasanya E, bisa baca, di bawahnya N, H, S sampai bawahnya lah. Di tengah-tengahnya garis ketiga itu dia nggak bisa baca 4, yang seharusnya 4 huruf dia cuma baca 3 huruf. Nah, makanya terus 0,3 di garis huruf-huruf yang 0,3. Ada yang salah 1 F, mana tulis gitu. Itu penjelasannya. 0,3 F kemudian ditambah pinhole. Tahu pinhole? Pemeriksaan pinhole gimana? Pinhole gimana? Tahu nggak pinhole? Saya kalau di rumah nggak ada alat peraga. Pinhole itu occluder tutup gitu tapi ada lubangnya. Jadi istilahnya itu efek pinhole itu kalau kalian yang minus-minus itu kalau melihat kan memicingkan mata, ngintip-ngintip di lubang kecil, nah dia lebih terang, itu pinhole. Pinhole yang sesungguhnya itu kayak occluder gini, kok jauh hitam tapi ada lubangnya sekitar 2 mili. Ya, 2 mili itu dilihat lebih terang, itu ada perbaikan, pinhole maju. Ya, itu yang mata kanannya. Mata kiri gimana itu? Mata kiri itu gimana? Kok bisa ketemu 1/60? Diajari gimana? 1/60 itu gimana? Masa nggak ada yang tahu? Pasien bisa melihat jari dok dari jarak 1 meter, yang normalnya dapat dilihat dari jarak 60 meter dok. Oh ya, jadi ketemunya kan tadi duduk di depan jarak 6 meter. Disuruh baca yang kiri, mata kiri itu setelah mata kanan ditutup, dia nggak bisa melihat lagi huruf yang di Snellen card di depannya dalam jarak 6, nggak bisa. Kalau nggak bisa gimana kalian lakukan? Nah, kalian harus berdiri di 6 meter itu dicoba. Tunjukkan jarinya. Ini berapa, Pak? Gitu. Ternyata dia nggak bisa kelihatan pada jarak 6 meter. Apa yang kamu lakukan? Dia jarak huruf hitung jari dia nggak bisa melihat. Gimana? Maju lagi 1 meter 1 langkah ke depan. Ya. Hitung lagi nggak bisa lagi. Sampai jarak 1 meter di depannya dia baru bisa baca. Keluarlah akhirnya visusnya 1/60. Itu maksudnya. Nanti prakteknya gitu ya caranya ya. Kalau di rumah sakit teorinya seperti ini, nanti prakteknya ingat-ingat itu. Ya, di pinhole disuruh lihat lubang di kacamatanya itu tidak bisa ada perbaikan. Tetap nggak bisa melihat huruf ya. Itu maksudnya visus yang mata kiri gitu. Kemudian yang kanan dikoreksi. Dikoreksi apa ini? Plus 1.0. Diambillah yang kanan itu dengan lensa plus, Peris plus. Itu dia ada perbaikan sampai lihat huruf lebih 2 step lagi di bawahnya lebih kecil lagi, 0,5 ya. 0,5 itu. Tapi masih ada yang salah-salah. Terus yang kiri, yang ini tidak dapat dikoreksi, nggak ada ukuran minus atau plus untuk lihat perbaikan. Ya, kemudian karena dia umurnya berapa tadi? Umurnya 73. Berapa koreksi bacanya kalau 73? Ini betul apa salah ini? Adisinya, ngerti adisi? Adisi itu ngelihat baca dekat. Apa, ngerti? Ini 73 tahun, berapa adisinya? Adisi itu presbiop, kasus presbiop, ngerti nggak? Ditambah berapa lensanya? Plus 3 seharusnya dok. Nah, plus 3. Kalau umur 40 berapa? Presbiopnya.
Berapa kalau umur 40? Kalau umur 50 berapa? Umur 40 plus 1, Dok. Ya, 50? Umur 50 plus 2, Dok. Kalau 55? Plus 2,5, Dok. Kalau 57? Masih plus 2,5, Dok. Di dunia nyata yang penjual kacamata itu naiknya 0,25. Jadi 57 ya 275. 58 bisa 275. Tapi tetap dicoba bisa plus 3, plus 275. Semua subjektif tergantung pasiennya suka yang mana gitu. Ya. Ya, ngerti ya presbiop? Ngerti. Banyak kasusnya. Terus distansia pupil. Kalian harus bisa ngukur distansia pupil gimana? Banyak topik ini. Sudah pernah dijelaskan nggak? Ngukur distansia pupil. Itu kewajiban kalian harus bisa baca kacamata. Membuat resep kacamata itu. Bisa, ngerti? Nah, harus praktek nanti ya. Cara ngukur untuk sebelum merisi kacamata kan kok kompetensi 4 itu. Harus bisa merisi resep kacamata. Distansia pupil ya nanti. Terus kacamata yang lama ADD-nya 275 ini perlu diganti berarti plus 2 nih yang lama. Ya. Nih. Kemudian cara melihat lensa sudah diajari belum? Ini. Diajari nggak? Untuk melihat suatu katarak, Dok. Ya, caranya belum diajari, belum baca. Ya udah. Ini lensa imatur sama matur. Caranya menggunakan shadow test. Ini. Center diarahkan ke pupil dengan membentuk sudut 45 derajat dengan dataran iris. Menggunakan loop dilihat bayangan iris pada lensa. Ini caranya. Di center dilihat 45 derajat. Kalau yang ini imatur ya. Yang kuning bening ini lensanya masih jernih. Tapi yang tengah ini sudah mulai keruh. Ya. Sehingga kalau dilihat di depan itu ada yang gelap. Kalau yang putih ini yang jingga ini. Kelihatan ada kayak bulan sabit. Ya, kalau yang ini katarak matur, tidak ada yang bening, jadi gak ada yang tembus cahayanya. Yang ini. Ini katarak matur. Ya, ini A imatur, ini matur. Nih, penilaiannya bila bayangan iris pada lensa besar ratanya jauh terhadap pupil, berarti lensa belum keruh seluruhnya. Katarak imatur, keadaannya disebut dengan shadow test positif. Ya, bila bayangan pada lensa kecil dan dekat terhadap pupil, berarti lensa sudah keruh seluruhnya. Katarak matur, keadaan disebut shadow test negatif. Nanti ya untuk melihat teknik pakai center. Nih contohnya. Katarak imatur yang mana? Yang ini ada ini, yang ini ya. Kan ada kayak bulan sabit yang hitam ini. Terus ini katarak matur, semuanya penuh dengan kondisi pupil dilebarkan ini. Yang diingatkan itu untuk mendiagnose katarak harus pupilnya dilebarkan ya, apalagi pakai center. Untuk pasti ini pupil dilebarkan. Kayak seperti ini kan sudah dilebarkan. Caranya melebarkan gimana? Melebarkan pupil pakai apa? Ada yang tahu nggak? Jangan sekali sini mendiagnose katarak, apalagi yang pakai center gitu, belum pupilnya dilebarkan. Melihat kataraknya keruh apa enggak. Pakai apa? Belum pernah diajari ya? Pakai sikloplegi, pakai midriatil, efrisel, yang isinya adrenalin, epinefrin. Ya, dilebarkan pupil itu. Ada yang jangka pendek, cuma 4 jam kembali lagi pupilnya.
Ada yang jangka panjang, nanti baca lagi. Ya, terus jadi diagnosanya apa ini? Nggak ada diagnosanya. Diagnosanya apa pada kasus ini? Ada yang bisa? Dengan lihat anamnese, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan segmen anterior. Apa diagnosanya? Apa diagnosanya? Resumenya apa? Ayo coba sebutkan aja. Sampai dok Katarak. Apa lagi? Presbiop dok, Apa lagi? astigmat dok, Mana astigmat? remat dok, Yang ini koreksinya plus 1,0 ini. Kacamatanya kan 2,0. Apa jadinya? Hipermetrop. Pernah dengar nggak? Apa definisi hipermetrop? Orang tidak bisa melihat koreksinya dengan plus. Itu hipermetrop. Kalau orang nggak bisa melihat dengan koreksinya minus, itu miopia. Nah, itu. Jadi lengkapnya diagnosa mata kanan hipermetrop dengan pseudofakia, mata kanan post-op itu sudah pernah riwayat operasi, mata kiri katarak matur, kemudian ada presbiopnya karena umurnya 73. Itu diagnosanya lengkapnya. Ya. Masih bingung nggak hipermetrop sama miop? Nanti jelasan lagi penjelasan yang lainnya, topiknya. Ya, udah ya, ngerti ya. Penatalasan gimana kalau katarak? Penatalasannya. Pembedahan. Ya, teknik apa yang dipakai? Ada berapa macam sekarang tekniknya? Ada 4 dok. Apa? Ayo coba. Kalian tahu aja itu kan. Nah, pertama. Yang intrakapsular cataract extraction dok. Ya, betul. Terus? Yang kedua extracapsular cataract extraction. Yang ketiga small incision cataract surgery. Ya, Sama yang terus? keempat phacoemulsification dok. Ya, sudah tahu. Yang terkini apa itu? Teknologi terkini pakai phacoemulsifikasi ya. Phaco. Apa itu phaco? Sama dengan laser nggak? Operasi laser pada katarak ada nggak? Operasi katarak pakai laser. Ada nggak? Kan ada itu masyarakat umum biasanya saya maunya pakai laser. Kadang-kadang dibahasakan sederhananya yang operasi phaco itu istilahnya pakai operasi laser, padahal bukan. Operasi phaco itu singkatan berasal dari kata phacoemulsifikasi mesin. Jadi mesin phacoemulsifikasi, tetap kataraknya itu diekstraksi ya. Jadi ada ekstraksi katarak yang intrakapsuler, semua kapsulnya diangkat. Kemudian ada ekstraksi kapsul anteriornya aja dirobek. Itu ECCE, ekstraksi ekstrakapsuler. Kemudian small incision juga gitu, semua tekniknya ekstrakapsul. Jadi kapsulnya dirobek bagian atas, dikeluarkan dalam lubang yang kecil. Itu small incision katarak SICS. Phaco juga gitu, itu ekstrakapsuler juga. Dirobek kapsulnya atas, kapsulnya dikeluarkan dalam bentuk cairan. Phaco itu artinya lensa, emulsi itu cairan. Jadi mesin itu merubah lensa yang keras, phaco menjadi cairan liquid. Phaco emulsi cairan padat. Nah, phaco emulsi mesin yang merubah katarak itu yang padat menjadi cairan disedot keluar. Sehingga insisinya kecil sekali.
sampai 2,8 mili untuk mengeluarkan itu. Tuh sadar tahu ya, nanti